bikitalih bikaulih nyala nyala wa imma tu kala lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Jika kamu takut daripada kaum pengkhianatan, maka kembalikan kepada mereka. Artinya kembalikan perjanjian kepada mereka secara sama. Supaya seimbang nih. Kan orang Yahudi berkhianat. Supaya orang Yahudi tahu pada kita pun kada lagi hendak memegang perjanjian. Kasih tahu mereka bahwa umat Islam tidak ingin lagi berdamai dengan Yahudi. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Wa qitaluhum wajibun hatta yadinu. Memerangi mereka itu wajib hukumnya. Orang Yahudi itu perangi lah, bukan Israel nih. Hatta yadinu, hingga mereka beragama Islam. Orang Yahudi itu perangi. Harta mereka itu boleh diambil. Seandainya menemukan tank mereka, buati kada apa-apa. Ada tank berparkir ya kah, kuncinya bertajak, bawa ke rumah kada apa-apa ya kah. Atau limbah dipakai ranjahakan ke rumahnya, tembakakan ke orang-orangnya kada apa-apa. Ya kan orang Yahudi itu kafirnya tuh kafir harbi, kafir yang memerangi, menjajah umat Islam. Jadi boleh diambil hartanya, boleh dibunuh orangnya. Au yu'tul jizyah, atau mereka memberi pajak an yadin dari tangan mereka. Wahum shagiruna, sedangkan mereka terhinakan. Jadi aja kada masuk Islam tapi bayar pajak. Kalau mereka tidak bersedia untuk memeluk Islam silahkan, tapi mereka wajib bayar pajak. Nah, orang Yahudi itu mestinya bayar pajak. Orang Yahudi itu tamu yang tak tahu malu. Karena mereka setelah diusir oleh Hitler dululah di Jerman nih, diusir, kada ada yang maunya menyambut. Negara-negara Eropa menolak seberataan, kada ada yang hokonnya menerima orang-orang Yahudi sebagai tamu. Datang ke Palestina disambut sebagai tamu, dibantu jadi tamu. Kalau tamu yang tak tahu malu, akhirnya tamu ini semena-mena merajalela, bahkan menjajah, mengambil rumah mereka, tanah mereka, bahkan membunuh keluarga mereka, orang-orang Palestina. Ini karena tamu yang tak tahu malu. Maka di Google Map mau kita cari Palestina kada ditemukan petanya. Mau kita ketik Israel, gandal benar tulisannya. Ya kan di Google Map tuh sampai di peta ya, atau dihilangkannya sudah negara Palestina itu. Liyamanal muslimuna janibahum, agar aman orang-orang Islam dari kejahatan mereka. Agar aman orang-orang Islam dari kejahatan mereka. Wasara qitalu Rasulillahi lil a'da'i ala hadhil mabadi'il atiyati. Jadilah peperangan Rasulullah kepada musuh-musuh di atas ini prinsip-prinsip berikut. Perangan Rasulullah kepada musuh-musuh Islam di atas ini prinsip-prinsip berikut. Nah, kenapa jadi prinsip atau jadi kita itu dasar yang menjadikan umat Islam itu memerangi orang kafir? Pertama, i'tibaru musyriki Quraisyin muharibin. Menganggap musyrik Quraisy sebagai orang-orang yang memerangi. Jadi menganggap musyrik Quraisy itu orang-orang yang memerangi. Li'annahum bada'u bil udwan,
karena merekalah yang memulai udwan, permusuhan atau melampaui batas. Karena mereka orang musyrik Quraisy inilah yang melampaui batas duluan. Nah, jadi umat Islam boleh ya kan membalasnya. Fasara lil muslimin qitaluhum wa musadaratu tijaratihim. Lalu jadilah bagi umat Islam memerangi mereka dan menghadang dagangan mereka. Menghadang dagangan mereka. Saat Rasulullah di Madinah, Allah izinkan membalas dengan setimpal. Sebagaimana mereka diperangi, Allah izinkan orang Islam membalasnya. Nah, lalu orang kafir Quraisy ini kan ini rajin gawiannya apa ya? Baju alat, membawa dagangan ke negeri Syam. Jalurnya telalui Madinah. Nah, ya kah? Telalui kawasan daerah Madinah, walaupun tidak tepat melalui Madinahnya, tapi melalui kawasan yang berdekatan dengan kota Madinah. Nah, lalu di situ umat Islam keluar menghadang rombongan dagang. Kenapa? Orang kafir Quraisy merekalah yang mengambil rumah umat Islam yang ada di Mekah. Merekalah yang mengambil tanah umat Islam yang ada di Mekah. Dan mereka kafir Quraisy lah yang mengusir umat Islam dari tanah Mekah. Lalu dibalas dengan balasan yang setimpal. Ketika mereka dagang, dihadang. Ya kah? Boleh dibunuh, hartanya boleh diambil. Nah, kita ngaranna ghanimah, ya kah? Harta ghanimah. Menghadang dagangan mereka hatta ya'dhanallahu bi fathi Makkah. Hingga mengizini Allah penaklukan kota Mekah. Au tu'qada hudanatun. Apa tuh? Waqtiyatun bainat tarafaini. Atau diakatkan genjatan senjata sementara antara kedua pihak. Genjatan senjata sementara antara kedua pihak. Nah, itu tadi yang pertama. Kenapa jadi umat Islam memerangi orang kafir? Pertama, orang kafir yang duluan memerangi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, prinsip yang kedua. Mata ru'iya minal yahudi khiyanatun wa tahayyuzun lil musyrikina qutilu. Bila mana dilihat dari orang Yahudi pengkhianatan, bila mana terlihat dari orang Yahudi pengkhianatan, dan gabung kepada orang-orang musyrik, bergabung dengan orang-orang musyrik, menggabungkan kekuatan dengan orang-orang musyrik, qutilu, maka mereka diperangi, ya kah? Maka Yahudi pun diperangi. Bila mana Yahudi ketahuan berkhianat, qutilu, maka mereka diperangi. Hatta yu'mana janibuhum, hingga dirasa aman dari kejahatan mereka. Hingga dirasa aman dari kejahatan mereka. Dirasa aman dari kejahatan mereka bin nafyi, dengan mengusirnya. Awil qatli, atau membunuhnya. Jadi bisa orang Yahudi itu diusir, arti diusir, dikeluarkan dari mana? Dari negara Madinah, dari kota Madinah. Bisa juga orang Yahudi itu dibunuh. Sebagaimana Banu Quraidah yang dihukum oleh Sa'ad hukuman bunuh, sebanyak 800 Yahudi yang mati saat itu dibunuh. Yang ketiga, alasannya, mata ta'addat
qabilatun minal arabi 'alal muslimina aw sa'adat Quraisyan qutilat hatta tadina bil Islam. Bila melampaui batas suku dari bangsa Arab nih melampaui batas terhadap umat Islam, au sa'adat Quraisyan, atau membantu kafir Quraisy. Ada suku yang di luar Arab padahal kerda urusan lawan Nabi Muhammad, tapi tahu-taunya apa? Membantu kafir Quraisy. Nah, maka yang si Arab tadi pun, yang Arab luar tadi pun qutilat, maka diperangi mereka hatta tadina bil Islam, hingga mereka beragama Islam, atau sampai mereka beragama Islam. Rabi'an, yang keempat, kullu man bada'a bi'adawatin min ahlil kitabi kan nasara qutila. Setiap orang yang memulai permusuhan dari ahlil kitab, setiap orang yang memulai permusuhan dari ahlil kitab, kan nasara, seperti Nasrani, kan nasara, seperti Nasrani, qutila, maka diperangi ia. Setiap orang yang memulai permusuhan seperti Nasrani, maka diperangi. Hatta yudha'ina bil Islam, hingga dia tunduk dengan Islam, au yu'tiyal jizyata an yadin, atau dia menyerahkan pajak dari tangannya, wa huwa saghirun, sedangkan dia terhinakan. Tayo kalau pajak. Yang terakhir, khamisan, kullu man aslama faqad asama damahu wa malahu illa bihaqqihi wal islamu yaqta'u ma qablahu. Setiap orang yang berislam, maka sungguh dia sudah menjaga darahnya, hartanya. Orang yang sudah berislam, maka sungguh dia sudah menjaga darahnya dan hartanya. Illa bihaqqi, kecuali dengan sebenarnya. Jadi orang bersahadat sudah kada boleh lagi ditumpahkan darahnya. Makanya Islam itu sangat melarang antar umat Islam itu bakal kelahian. Karena ada aja sudah disediakan musuhnya. Israel sudah, kenapa kelahiannya lah? Ada aja disediakan musuhnya, maka umat Islamnya lah yang bakal kelahian. Yang tertawa kadanya musuh yang tertawa. Illa bihaqqi wal Islam yaqta'u ma qablahu. Islam itu menghentikan dosa yang sebelumnya. Orang berislam itu sudah menghapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Nah, dulu Sayyiduna Umar mencari Nabi Muhammad lawan pedang sebilah. Napa tujuan hendak membunuh Nabi aja. Jadi keliling kota Mekah keliling kota Mekah lawan pedang ini sudah terpacul pada kumpangnya arak lawan lawan pedang di kota Mekah. Mana Muhammad gitu aja. Bapaknya mencari Muhammad. Unda hendak membunuh Muhammad. Kenapa jadi hendak membunuh Muhammad? Kada pikir panjang lah. Nah, amunnya nyawa sampat membunuh Muhammad, yang membalaskannya bukan hanya keluarganya, tapi engkau akan memicu antar suku. Kada apa-apa jar Umar, limbah membunuh Muhammad unda hendak menyerahkan diri. Artinya unda hendak menyerahkan diri, dibalas napakah kada apa-apa juga. Yang penting biasanya masalahnya sudah selesai.
karena Muhammadlah sumber perpecahan di kota Mekah. Ngomong itu nih, niatan hati bagus ya lah, tapi karena dapat hidayah, karena tahu mana bujur, mana salah, hendak jadi pahlawan. Sudah Umar bin Khattab nih limbah membunuh Muhammad, hendak menyerahkan diri jadinya. Dibalas bunuh gitu enggak ada apa-apa biasanya. Lalu sebelum terdapat Nabi Muhammad kudu sagennya mau urusi satu kota Mekah. Urusi rumah tangganya nyawa aja dulu ya. Kenapa maksudnya nyawa nyuruh ngurusi rumah tangga? Ya itu ading nyawa. Islam sudah ya kah? Kayak hendak mau urusi satu kota Mekah, ading nyawa seorang namanya Fatimah. Itu Islam sudah. Lawan ipar nyawa Islam juga sudah. Nah, mendengar itu makin sarik Umar bin Khattab. Langsung aja ada jadi mencari Nabi Muhammad ke rumah ding sanak dulu, menggedor-gedor lawang. Ya kah? Gendah-gendah lawan lawang. Tekajut yang di dalam rumah, Umar di luar ya kah? Lawan pedang sebilah bercabutan sudah pedangnya. Dibuka ya lawang. Unda mendengar buhan nyawang ini sudah Islam mujurkah? Mandam dulu kada wani menjawab. Ujung-ujungnya menjawab juga. Napa gerang jadi ya bahasa kita tuh ya napa gerang ya nantang lah tah. Ditampar Umar. Fatimah yang ding sanak sidin seorang tampar Umar. Jar Fatimah, andai kau bunuh kami pun kami tak akan meninggalkan ini agama. Wah, kuat nih bebinian aja. Tapi ketika sudah hati iman merasuk hati, maka yang padahal fisiknya bebinian punya kekuatan melebihi Umar bin Khattab. Supan sorongan Umar, ya kah? Mencekek ding sanak sorong yang bebinian supan sorongan. Andai kau bunuh kami pun kami tidak keluar daripada ini agama, wahai musuh Allah. Temandam Umar, temandam sidin ampih mencekek kesupanan ya kah? Kesupanan mencekek bebinian. Sekalinya melihat ada sobek, ada lembaran kertas di belakang awak. Apa nih tuh? Bawa kemari. Nah, Al-Quran sekalinya. Lembaran Quran, ya Quran kada yang kayak berkitab kini, Pang. Lembaran-lembaran aja surah per surah. Bawa kemari. Jar Fatimah ada kawa. Innaka rijisun, kau ini kotor. Ya kah? Kada mandi wajib, ya kah? Mbak orang kafir itu kan kada mandi wajib kalau tah. La yamassuhu illal mutahharun, kada boleh nyentuh Quran kecuali orang-orang yang suci. Ngaran Umar paksanya ai diambilnya, ya kah? Ada yang mengatakan mandi dulunya, mau disuruh mandi mau mandi, limbah mandi baca. Umar nih sakanya orangnya bisa kemampuan baca tulis. Karena kada banyak orang Arab yang ada di kota Makkah bisa baca tulis. Bacanya yang ayat Quran tadi, amun kada amun kada salah surah Toha itu yalah dibacanya. Pas dibacanya, nah hati yang tadinya membatu seketika macam es batu yang kena titik banyu. Mencair situ sini. Inilah yang dakwah inikah yang dibawa Nabi Muhammad? Inikah yang dikutani orang kafir Quraisy sekotaan Mekah? Inikah yang dikutaninya? Hanya inikah yang ditakutanakan orang? Biasa aja Sidin. Ya kajar Umar biasa aja, kada perlu harus ditakutkan begitu besar. Nah dengan begitu, Umar ini sudah ada hidayah masuk. Bawa aku kepada Muhammad. Lalu ditunjuk orang di mana kesannya Muhammad. Ditunjukkan persembunyian Rasulullah. Saat itu rumahnya di rumah Arqam, disebut Darul Arqam. Arqam itu salah satu sahabat Nabi. Di rumah itulah Nabi mengajarkan sahabat bersembunyian rahasia padahal, tapi ngaran Umar ini sudah ada cahaya Islam padahal kan situ Sidin hendak menangis Sidin situ anda kena datang Umar ke situ lawan pedang masih ya kah aturannya kan di pang sudah dalam kumpang tapi pedang nih masih dibawa, curiga orang menangi ke situ gedor-gedor lawan lawang
Karena tahu sandinya lagi, jadi gedor-gedor lawang. Kanya assalamualaikum ya lah, langsung dibukai orang lawang. Gedor-gedor, ditilik Hamzah. Umar di luar Umar. Jar Nabi bukai aja. Bukai. Ini sorongan aja. Ini macam-macam kita ringkus kisahnya. Kita banyak ini sorongan. Nah, pas membuka lawang langsung diamankan dulu. Enggak oleh Hamzah. Bapaknya kemari ya lawan pedang sebilah. Nah, jar Nabi lapas. Jangan diikuti. Nah, Nabi ini melihat sudah ada cahaya Islam di hatinya. Nah, hanya Umar minta bimbing. Nah, padahal Hamzah waktu itu melihat Umar sebagai musuh. Tapi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung dipeluknya bagaikan memeluk sanaknya sorong. Nah, jadi permusuhan itu bukan karena orangnya, tapi karena kekafiran yang ada di dalam hatinya. Ketika orang ini beralih agamanya, marah itu langsung hilang. Ya kah, seberataan langsung memeluk, memagut lawan Umar bin Khattab dengan mengucapkan kalimat syahadatnya. Nah, itulah Islam. Orang Islam itu tidak memusuhi orang. Orang Islam itu yang dimusuhinya sifat. Kita muar lawan Yahudi karena sifatnya. Bukan karena Yahudinya, bukan karena dia dari negara Israel, tapi karena sifatnya. Maka Nabi Muhammad menghukum bunuh Huyai bin Akhtab itu karena sifatnya, bukan karena Yahudinya. Karena Nabi tidak membenci Yahudinya. Buktinya apa? Istri Nabi Muhammad yang namanya Sofiyah itu anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab orang yang dipancung, orang yang dihukum bunuh penggal kepala. Tapi putrinya dinikahi Rasulullah. Nah, ya kah? Berarti Nabi kada benci Yahudinya. Yang Nabi benci itu sifatnya. Karena Sofia menjadi istri Rasulullah sekaligus ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi dia bukan Yahudinya lah. Nah, berkat perkawinan Rasulullah dengan Sofiyah, maka dakwah Islam bisa menyentuh Yahudi. Kalau tidak pernikahan itu sulit untuk mendakwah, mengajak orang Yahudi berislam. Tapi Yahudi ini memang paling ngalih, sudah dibisai. Ya kan yang menangis gitu, ngalih bana dibisai, ngalih bana bisainya mau hendak kehendaknya inya tuh berkuasa di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala alam.